Kan itu pas depan pintu masuk poni itu sebenarnya situ sosoknya beda lagi. Berhadapan-hadapan. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau kecelakaannya dari situ. Nah, di episode kali ini kita akan coba melanjutkan rasa penasaran kita ya, Gung. Kemarin kita sudah sempat menyinggung soal makhluk yang ada di sekitaran Koni ya. Laki Dende kan panjang banget tuh sampai Koni ya. Akhirnya hari ini kita mau bahas nih. Dan uniknya awalnya sih saya pengennya kita bahas yang di depan Hotel Aden itu loh, yang di sekitaran Flamboyan. Tapi ternyata kita terbawa arus ya ke pohon yang ada di depan Koni. Itu gimana jadinya, Gung, di situ, Gung? Mungkin karena auranya lebih kuat pohon itu. Jadi kan di situ kalau salah ada 5 pohon, 3 di atas, 2 di bawah. Yang seharusnya sebenarnya kayaknya dulu ada satu pohon lagi yang di sebelah. Jadi 3 di atas, 3 di bawah. Saya sih nggak terlalu merhatiin ya pohonnya. Saya juga sebenarnya, makanya tadi saya cari-cari ini ada pohon yang ditebang atau bagaimana, karena kan dia bukan sistem sih, maksudnya penyusunan secara tidak sengaja pohonnya tersusun memang rapi. Oh gitu. Jadi 3 di atas seharusnya ada 3 juga di bawah, tapi di bawah cuma ada 2. Dan sekarang tuh udah bagus banget gedungnya karena kan dulu nggak ada beton-beton gitu kan. Sekarang tuh udah ada. Dulu pokoknya kita masuknya akses hanya dari ini ya, dari pintu masuk Koni. Sekarang tuh kayak di depan bisa gitu. Cuman karena belum dibuka aja gitu. Nah, kita langsung balik lagi nih, fokus nih. Makhluk apa sih sebenarnya yang ada di situ, Bung? Jadi waktu pertama kesana kan saya sudah merasa ada hal yang lain. Pertama saya lihat waktu teman-teman ambil gambar di sekitar situ. Teman-teman kerja sampai pagi ya. Betul. Saat mereka ambil gambar, itu pada saat saya lihat pohon besar itu kayak ada perasaan, tidak tahu halusinasi atau apa, kayak ada perasaan saya ingin mendekat untuk naik ke atas pohon besar itu. Kayak ada perasaan yang terbawa kita untuk dekat ke pohon besar itu. Bray, kenapa Bray? Kameranya belok terus ke arah pohon. Pohon mana, belakang? Iya, belakang Anda. Sudah stabil ya beloknya? Padahal stabil. Sudah stabil, Pak. Ini kan Contohnya saya ya. mungkin. Jadi ada terkesan daya tariknya cukup kuat lah untuk kita mendekat. Setelah ini langsung saya sebut. Setelah ada perasaan semacam tertarik, saya baru saja tahu di situ ternyata di atas ada sosok kuntilanak yang bergelantungan di atas pohon. Di sebelakangnya itu ada lelaki besar, kayaknya mereka semacam Berzina? Bukan. Kayak mini keluarga begitu. Karena ada satu pemuda di bagian depan pohon. Jadi kita kan itu konteksnya di sebelah kiri, yang lelaki besar itu sebelah kanan, terus yang mengarah ke jalan raya itu ada kayak sosok pemuda yang bernaung di satu pohon itu. Nah, jadi satu pohon itu ada 3. Satu pohon besar itu. Dia di pohon kiri kanannya yang ukurannya enggak sebesar yang di tengah ini, ada semacam penjaganya. Kayak sosok lelembut lah, kalau orang Jawa bilang lelembut itu kayak penjaga kerajaan makhluk halus gitu. Sama ada di pohon besar itu ada ular yang melilit di atas. Ori ularnya atau gaib? Di pohon yang sama dengan yang 3 tadi. Jadi 4 lah. Terus dulu, kamu bilang di samping pohon 2 dia yang mengapit itu ada 2 pohon yang dijaga lembut kayak penjaga kerajaan. Berarti itu ada gerbang bukan gerbang sih, setan dong, atau bukan. Sekedar makhluknya aja sosoknya mirip penjaga. Jadi kayak semacam mini, kayak kalau manusia mungkin ya, dia kayak perumahan lah gitu. Kayak dia sosok yang kuatnya, terus dijaganya itulah sapamnya ceritanya. Selain 2 pohon yang di depan itu sebagai penjaga juga, hanya auranya kurang. Mau saya gini, yang bikin saya penasaran adalah apakah makhluk 3 ini tidak sekuat itu sampai perlu penjagaan dari 2 ini? Nah begini, beberapa malah
bukan masalah tidak kuat, tapi yang penjaganya ini yang lembut itu memang powernya kurang, jadi mereka memang cuma bisa jadinya penjaga, tidak bisa jadi penguasa. Memang dia kodratnya begitu, tidak akan bisa sampai jadi penjaga. Jadi memang ada beberapa makhluk halus yang kalau penjaga, kalau bisa naik kasta bisa. Ada yang. Kalau Anda kastanya apa saat ini? Anda kan cukup setan juga nih ya. Beberapa episode kali ini Anda kelihatan setan emang. Walaupun kita sering ditraktir ya teman-teman, kerja sampai pagi. Nah lanjut lagi, apakah makhluk ini berkontribusi dengan kecelakaan lalu lintas yang ada di sekitar situ? Sebenarnya kalau kecelakaan enggak ada sama sekali dari sektor. Mereka lebih memang beberapa dia butuh beberapa, kalau bisa dibilang orang sesajen. Hanya dia biasanya dalam bentuk hewan, bukan dalam manusia, bukan dalam bentuk wujud manusia. Kalau manusia yang kayak tadi yang saya rasa tertarik untuk ke sana mendekat, itu diajak main ke alamnya dia lah, bukan untuk dijadikan tumbal atau dihilangkan nyawanya, bukan. Tapi bukannya itu awal dari godaan setan gitu, dia kayak ayo main di dunia aku, apa yang kamu mau ada. Misal nih kita datang kan, kita ngaku iya kita datang karena wah saya mau kaya segala macam, ya udah kamu main ke dunia aku, nanti ditarik selamanya jadi budak, biasanya kayak gitu kan. Biasa kalau kembali juga kadang pikirannya sudah kosong. Berarti tadi ada upaya menarik kita berlima ya tadi makhluk di situ pas kita datang, atau gimana menurut kamu? Ada sih, kayaknya ada. Maksudnya saya rasa, terus ada mungkin Rudy rasa juga ada semacam kayak tarikan yang cukup kuat untuk mendekat ke pohon tersebut. Terus ada Bray yang kameranya sering maju-maju sendiri katanya pada saat ambil gambar. Saya bilang kayaknya semua rasa hal yang sama. Hanya kan sebelum cerita nanti di sini baru saya ceritakan. Oke. Siap. Dan akhirnya terungkap gitu. Tidak ada apa-apa di sana ya. Maksudnya kan ini saya mau cari tahu secara personal mungkin ya. Mau cari tahu tentang kecelakaan itu karena banyak teman-teman yang cerita kalau di situ beberapa kali sering terjadi kecelakaan dan itu sejak zaman dulu udah terjadi. Tapi malah ada teman yang cerita soal pohon itu ya, yang tinggal sekitar Mekar malah. Dia bilang apa tuh? Tadi kan saya update story tentang pohon itu. Dia bilangnya memang dulu katanya ada semacam hewan kayak jongeng masuk ke dalam pohon. Maksudnya dia mendekat ke pohon, terus hilang. Ini cerita masyarakat ya? Kayaknya cerita zaman dulunya dia waktu kecil mungkin. Dan pohon itu katanya ada koneksi hubungan sama samping pohon kan ada sekolah. STM. Nah, dia nyambungnya ke koneksinya katanya. Kan di STM juga banyak pohon beringin. Saya kan belum masuk ke sana, belum pernah masuk. Mau ke sana. Semuanya laki-laki loh itu, Gung. Dia pasti nggak mau. Kalau laki-laki dia nggak mau. Kalau seandainya STM itu semena pasti dia mau nih. Oh gitu. Jadi sebenarnya sudah kamu jelasin ya tadi. Jadi kayak ditarik masuk udah hilang gitu. Kalau sudah kena biasa kalau Makassar bilang lingu. Iya paham. Dia akhirnya bingung ya. Jadi kayak dituduh orang gila nih. Nah terakhir lokasinya kan ini cukup dekat dengan masyarakat ya. Lagi-lagi maksudnya kita datang karena rasa penasaran, kita datang ke suatu tempat dan tempatnya lagi-lagi ini kayak bisa dibilang ya tiap hari kita lewatin gitu. Apakah itu nggak ada masalah dengan manusia atau enggak? Gimana? Selama kita tidak mengusik mereka, maksudnya dalam artian kita tidak terlalu mengganggu keberadaannya dia, sebenarnya tidak terlalu masalah. Oke, seperti biasa. Apakah ada perasaan terganggu ketika kita datang atau biasa kan ada impression gitu yang kamu ceritakan kembali gimana? Paling bukan merasa terganggu. Jadi sebenarnya waktu kita ke sana itu sebenarnya yang tante itu kayak welcome dalam tanda kutip ya. Dia kasih kita kesempatan untuk ambil gambar segala macam, tapi kayak ada maksud tertentu. Jadi kayak dia persilakan, tapi kayak kalau cewek itu senyum yang ada maksud. Ada maunya ya. Nah, perawakan seperti itu. Cantik nggak? Kalau cantik nggak apa-apa, aku mau disikat kok. Enggak. Enggak, mau dia kilo enggak.
Ya ketahuan lah, mukanya hancur pasti. Nah, Nah, terus gimana? paling itu sih. Jadi setelah maksudnya ambil gambar di sana, sebenarnya sih waktu pertama tag, kalau orang bisa lihat sebenarnya kontekinya masih ada sampai sekarang. Dia ikutin saya sampai sekarang, sampai detik ini saat saya bicara. Karena rasa penasaran itu ya. Penasaran sama kayak masih berusaha untuk Mengajak. balik ke sana lagi, yuk main-main ke sana lagi, kayak semacam seperti itu. Coba kuntilanak dibikin bulu tangkis ya di lapangan itu, pasti kita akan datang ya Bung ya. Apanya? Dia bikin lapangan bulu tangkis di situ, kita pasti datang karena hobi kita sekarang bulu tangkis sudah berubah jadi sepeda. Berubah dari sepeda ya. Dan tadi sebenarnya waktu kita datang sama teman-teman kerja sampai pagi, kayak Agung ini merasa ada rasa enggan gitu untuk mengeksplor tempat ini, tapi udah kita paksa karena kebetulan produser kita agak galak ya, si Ian agak galak. Nah itu tadi satu makhluk, yang lainnya kayak ular dan semacamnya nggak ada. Jadi delegasi yang datang ke sini adalah si wanita ini. Saya nggak tahu karena mungkin ada hal yang di saya tuh memang kebanyakan itu makhluk yang ngikutin itu memang teki. Daya tarik ya. Nah, Mungkin kemaluan kamu segede itu kali ya. Nggak tahu. Kemaluan kamu gaib nggak? Jujur ya, kemaluan kamu gaib Jadi cuy. berapa yang ngikutin itu biasa sosoknya perempuan, jarang ada yang laki-laki. Meskipun ada tapi Nah oke, sebelum kita tutup ini, teman-teman kerja sampai pagi kan dalam seminggu kemarin tuh ngeluh. Mereka balik dari episode Styling Lagi Dende, badannya sakit-sakit semua. Nih menurut kamu gimana nih? Kamu harusnya bertanggung jawab dong sama mereka. Gimana sih, mereka tuh kan normal. masalahnya kan ceritanya baru sekarang, saya juga baru tahu. Iya juga sih, ada yang malah kayak tidurnya pules banget. Ada yang sakit tapi tetap online. Tetap Tetap live gitu. Itu gimana menurut kamu? Ini terakhir banget nih, sumpah terakhir. Sebenarnya kan efek-efek seperti itu kalau mungkin teman-teman yang kerja sampai pagi anggapnya biasa, mungkin satu hari pulang besoknya mungkin sudah hilang, tapi ternyata efeknya sampai beberapa hari ke depan dan mereka nggak cerita, jadi saya juga nggak tahu. Kamu memang anjing. Oke. Nah jadi kalau untuk kali ini kayaknya memang cuma saya yang apa, Bersih. bukan yang diikutin, jadi yang lain kemungkinan besar nggak ada efek lainnya yang akan kena kayak kemarin. Oke, jadi aman ya. Oke, folks, itu dia obrolan kita yang kita karena rasa penasaran kita lanjutin lagi ya. Dan sekali lagi, apa yang kita ceritakan sini semua nyata dan fakta. Kamu boleh percaya atau enggak, semua ada di tangan kamu. Saya Rudi Rubendini. Saya Agung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.